Hampir 2 tahun kita dibatasi gara-gara pandemi. Semua orang merasakan efek yang sama. Kerja dari rumah, nggak bisa kemana-mana. Ada yang depresi, dan yang paling dirasakan adalah boring. Sebagai anak motor yang biasa menikmati udara bebas, pemandangan indah, speed, adrenalin, dan brotherhood, pasti ngerasain apa yang gue rasa saat ini. Gue percaya ini semua akan ada akhirnya. Akhir dimana gue bisa lagi ngerasain nikmatnya udara bebas, indahnya pemandangan, adrenalin, dan kecepatan. Gue punya sebuah wishlist untuk nantinya merasakan itu semua. Ketika pandemi ini selesai, gue akan touring lagi. Bener deh, gue kangen banget ngerasain berkelana di atas roda 2. Tapi sebelum pandemi ini selesai, gue harus menentukan motor yang cocok buat gue ngelakuin itu semua. Di sebelah gue udah ada satu unit motor Versys 250, tepatnya Versys X 250. Motor adventure kelas ringan untuk touring. Kira-kira motor ini apakah mampu memberikan rasa kenikmatan untuk touring gue nanti ketika pandemi selesai? Ya kita cari tahu. Kawasaki Versys merupakan sebuah gen touring adventure dari keluarga Kawasaki. Dari spek yang paling tertinggi adalah Versys 1000, kelas menengahnya ada Versys 650, dan kelas ringannya ada Versys 250 seperti yang ada di sebelah gua. Tapi pembahasan kita saat ini ngomongin yang 250cc aja, biar nggak ngelebar kemana-mana. Untuk sektor mesin, Versys 250 ini memang mengadopsi mesin dari Ninja 250 2 silinder. Jadi kalau buat kalian yang pernah pakai Ninja 250, bisa kebayang bagaimana mesin dari Versys 250 ini. Tapi ada klaim dari Kawasaki yang bilang bahwa torsi dari Versys 250 ini lebih besar sedikit, karena komposisi diameter silinder lebih besar ketimbang struk dan langkahnya. Buat gue yang nggak ahli di bidang mesin, gue cuma bisa bilang rasanya sama aja antara Versys 250 dengan Ninja 250 2 silinder. Salah satu kelebihan dari motor adventure adalah ground clearance-nya. Tapi motor adventure dengan ground clearance yang tinggi justru jadi bumerang di Indonesia. Karena rata-rata tinggi orang Indonesia hanya 160 cm. Pinternya desain Versys adalah joknya dibuat rendah untuk orang-orang dengan tinggi badan 160 cm. Plus, sisi sampingnya yang sebelah sini, itu juga dibikin ramping, sehingga ketika duduk nggak ngangkang. Tapi buat gue yang tingginya 170 cm, ini agak kerendahan. Tapi yang jelas gue nggak ada masalah untuk naik motor Versys 250 ini. Kita beralih ke sektor kaki-kakinya. Buat gua, motor adventure itu harus bersifat adaptif. Maksudnya, dia bisa jalan di kondisi jalan apa aja. Bisa on-road maupun off-road. Pada Versys 250 ini, suspensi depannya masih mempergunakan suspensi teleskopik dengan diameter tabung asnya 41 mm. Walau masih teleskopik, suspensi depan ini sudah long travel fork suspension, yang berarti jarak main suspensinya lebih jauh daripada suspensi motor sport. Untuk suspensi belakang, sudah mempergunakan suspensi monoshock yang bisa adjustable. Untuk roda depan dan belakangnya, di versi standar, ukuran roda depannya adalah mempergunakan ring 19 dan roda belakangnya mempergunakan ring 17. Tapi menurut opini pribadi gua agak tanggung ya, kenapa harus ring 19 di depan dan juga ring 17. Tapi menurut gua mungkin desain 19 dan 17 ini adalah untuk ngakalin tinggi badan orang Indonesia. Karena apa? Karena menurut gue motor adventure yang asik itu justru di bagian depannya adalah mempergunakan ring 21 dan di belakangnya mempergunakan ring 18. Oke, Versys 250 itu memang buat motor touring. Jadi bukan buat adventure yang dalam kondisi jalannya hancur banget, bukan. Karena suspensinya kalau kita kendarain sendiri seperti ini, berasa agak keras. Nah, untuk selip-selip kalau di jalanan macet emang agak sedikit nyusahin karena ada side box-nya. Kayak gini kan.
Dan untuk akselerasi ya sama lah kayak kita bawa Ninja 250, bawahnya ngisi, atasnya juga nggak terlalu gemeter gitu ya. Jadi enak buat lari-lari di atas 100 km per jam, masih enak. Oke, kita sekarang ngetes di jalanan yang seperti ini, bebatuan pasir. Kalau untuk suspensinya Versys empuk, lebih empuk daripada Ninja, tapi ya bukan buat suspensi main, tapi masih bisa dimaafkan lah ya. Karena motor ini memang bukan buat motor-motor yang off-road banget gitu, enggak. Setelah test ride Versys 250 ini, gue sih berkesimpulan kalau motor ini memang buat touring. Touring lebih banyak di on-road, 70%, sisanya off-roadnya nggak terlalu ekstrim. Kenapa? Karena suspensinya gue merasa masih lebih keras gitu. Walaupun long travel dan bisa adjustable, tapi kayaknya bukan untuk main nih yang dirt. Mungkin kalau kalian mau main dirt, kalian bisa ngambil dari saudaranya Kawasaki ini, yaitu KLX 150 atau 230. Ini enak buat touring jauh, 200 kilo, 300 kilo, karena posisinya, riding posisinya itu nggak bikin kita bungkuk dan nggak bikin terlalu capek. Terus apalagi yang bisa didapatkan pada motor Versys 250 ini? Ini detailnya. Selain hal yang disebutkan sebelumnya, Versys 250 ini udah dibekali panel instrumen kombinasi digital dan analog. Tapi sayangnya nggak ada riding mode atau traction control yang biasanya dimiliki motor-motor adventure kelas lainnya. Untuk pengereman juga udah mengadopsi disc brake depan dan belakang dengan pilihan ABS maupun non-ABS. Windshield depan yang bisa dibilang lumayan menghalau terpaan angin yang menjadi musuh dari para pecinta touring. Kapasitas tangkinya bisa dibilang sangat besar, mampu menampung 17 liter bensin. Versys 250 juga ada variasi yang mendukung untuk touring dan adventure. Misalnya nih, ada pannier kiri dan kanan yang mampu menampung pakaian, toolbox, jas hujan, dan tas ukuran small medium. Terus gimana dengan harga Versys 250 ini? Kalau kalian beli Versys 250 baru, harga barunya adalah 70 sampai dengan 77 juta on road Jabodetabek, tergantung dari tipe yang kalian pilih. Untuk harga bekasnya bisa dibilang Versys relatif masih tinggi. Berdasarkan harga di marketplace motor bekas, gue menemukan motor Versys 250 keluaran tahun 2016 masih di harga 55 juta sampai 59 juta rupiah. Untuk masalah budget, mengenai kalian mau beli Versys yang bekas atau mau yang baru, itu selera dan kemauan kalian aja. Yang penting adalah sesuaikan dengan kemampuan budgeting kalian dan tahu konsekuensinya mau beli bekas atau mau beli baru. Nah sekarang yang terpenting adalah dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gue Rindra Perkasa, bye-bye.